Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Oke, jadi sebelumnya eh, kita saya buka dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Mufid Devano, selaku pemateri dari tim terbang. Oke, dan di sini saya memiliki tim yaitu bernama Raga Wibowo Ginting dan Dava Nova Corneo. Oke, jadi dari sebelum-sebelumnya kita udah banyak bahas gitu dari tim terbang. Tim terbang tuh permasalahannya apa aja gitu, dan sebenarnya kami juga udah memperkenalkan genre apa aja. Dan saya sini cuma mau ingatin aja, karena memang di sini modulnya diskusi. Saya cuma mau ingatin kalau misalnya di tim terbang ini genrenya tuh drama sama fantasi. Nah, yang paling jelas itu di sini kami juga menggunakan teknik frame by frame. Mungkin di sini juga terletak bakal ada permasalahan di dalamnya nanti. Dan mungkin bakal dijelasin sama masing-masing individu dari kelompok tim terbang. Karena kami nggak produksi secara bersamaan gitu, kayak satu studio enggak. Karena pandemi ini kami terpisah gitu, jadi masing-masing udah dapat pembagiannya, dan mungkin kalau dipresentasikan itu lebih jelasnya untuk individu yang mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka, seperti itu. Terus untuk sinopsis juga ini nanti bakal ada kaitannya dengan permasalahan dan pada karakter juga. Mungkin untuk besok juga kami bakal mempersiapkan tentang perbaikan dari karakter-karakter yang mungkin sebelumnya itu belum ada untuk dipresentasikan pada hari Minggu nanti, seperti itu. Terus juga untuk konsep pewarnaan juga, untuk background juga, mungkin kami juga bakal memberitahu kalau misalnya nanti pada saat presentasi itu warnanya pasti akan kami jelaskan bagaimana baiknya gitu. Kami bakal ngesepakati gimana hasilnya nantinya, mau dimodifikasi atau tidak, dan mungkin besok lah finalnya, dan itu sebelum dipresentasikan nantinya. Terus untuk pengembangan IP juga itu udah jelas. Perubahan-perubahan nanti mungkin bakal mempengaruhi gimana ya? Untuk mempengaruhi gimana cara kami ingin dijadikan IP atau tidak, seperti itu. Sampai juga presentasi kedua kemarin, mungkin prinsip ide itu tidak akan menjadikan permasalahan nantinya. Di pemikiran juga mungkin, terus di cerita. Nah, di cerita ini mungkin kami bakal ada perubahan nantinya. Yang terutama tuh dari yang pertama itu hanya di rumah, dan mungkin kami memang diajak di film di film terbang ini dia tuh nggak di rumah aja gitu, tapi bakal kami letakkan setting latar yang memang itu di lingkungan sekitarnya, seperti itu. Dan untuk sifat-sifat karakter itu juga mungkin bakal jadi permasalahan, karena kalau misalnya kami nggak ubah atau memang terpatok sama ini aja, mungkin bakal terasa kaku gitu apabila kami ingin melakukan film animasi ini jadikan episode series, seperti itu. Nah, sekarang masuklah ke presentasi keempat, diskusi-diskusi kendala-kendala pada saat proses pembuatan animasi terbang. Nah, di sini udah dijelasin dari RPS-nya itu adakah kendala-kendala saat memproduksi proyek film-filmnya. Nah, di sini learning methods dari kemarin dari presentasi pertama sampai presentasi ketiga itu udah jelas disebutkan ceramah dan diskusi. Jadi kami mempresentasikan, lalu kami berdiskusi. Nah, sekarang diskusi, tapi saya akan menjelaskan supaya dari dari hari pertama sampai dengan hari ketiga itu masih berkaitan dengan adanya kendala-kendala yang mungkin dari saya atau teman-teman saya ini sebutkan. Nah, di sini juga anggota individu tentang permasalahannya masing-masing pada saat proses pembuatan animasi terbang. Nah, mungkin di sini kami itu cuma bertiga proses pembuatan dari film animasi terbang ini. Kami jelaskan melalui skrip, cerita, alur, baru kami rundingkan bersama dengan brainstorming.
Terus kami tentukan bagaimana karakter-karakternya, terus sama bagaimana setting backgroundnya, siapa saja yang menggerakkan karakter-karakternya, siapa aja yang mengatur tentang apa namanya storyboardnya. Nah, di sini kami udah fix bagikan kalau misalnya di sini titik masalahnya adalah pada saat animatingnya. Animating mungkin proses pergerakannya. Nah, di sini nantinya bakal dijelaskan sama Raga mungkin untuk terkaitan gimana sih permasalahan dia. Karena untuk saya sendiri, saya juga jauh dari dia seperti itu. Terus untuk pembuatan backgroundnya juga nanti kita bakal tanyakan apa sih kendalanya si Dalva. Itu juga dijelaskan kembali di sini tim terbang itu titik permasalahannya itu dijelaskan untuk individu masing-masing di pembagian tugasnya. Seperti contohnya di animatnya itu Raga Wibowo Bintiknya akan menjelaskannya. Untuk background itu si Dava yang menjelaskannya dan kompositif itu saya sendiri. Nah, karena saya selaku pemateri, biar sekalian saya yang langsung menjelaskan di mana aja letak permasalahan saya sebelumnya. Nah, di sini titik permasalahan saya itu di suaranya. Nah, di suara ini kemarin itu pada saat saya saya melakukan compositing, itu di suara bagian backsoundnya itu, terlihat kayak kurang menarik gitu. Karena apa? Karena saya tuh bingung gitu ngambil backsoundnya tuh di mana. Sedangkan kalau misalnya yang dari YouTube itu memang beat-beat yang memang bukan looping. Dan kalau misalnya animasi kartun itu selalu beatnya tuh berulang-ulang selama itu. Jadi musiknya tuh dia nggak berbeda karena memang ngatur alurnya itu yang dipakai memang sama aja gitu. Nah, di sini di bagian backsoundnya. Terus untuk sound effect-nya itu juga sound effect seperti kayak langkah kaki, kayak dialog yang memang tuh saya tuh pengen ngejelasin ya memang menggunakan gestur, tapi juga ada di dalamnya kalau misalnya dia tuh menggunakan suara misalnya. Kayak ibaratnya dia senang jadi ada kayak suara tertawa yang memang dia tuh nggak dialog gitu. Di bagian karena pandemi ini itu miskomnya cukup banyak gitu. Kayak ibaratnya mungkin ada beberapa orang yang memang dia mengerjakan spesialis dia sendiri, misalnya kayak animatnya sendiri. Nah, animatnya sendiri itu karena kami cuma bertiga dan mungkin itu pergerakannya memang karena kami baru menganimat, mungkin itu juga cukup jadi masalah. Karena apa? Mungkin kalau misalnya dia ngelakuin semuanya dalam waktu kemarin takarannya itu 2 minggu, mungkin itu bakal ada kekurangan gitu. Dia nggak bakal sanggup gitu. Makanya itu ditimpa-timpanya ke kami, misalnya backgrounding. Nah, background ini harusnya juga mendapatkan bagian dari animatnya. Sama saya sendiri compositing itu mendapatkan bagian animatnya. Nah, tetapi karena memang tiap orang itu fokus ngerjain backgroundnya, jadi animatnya itu dia tuh nggak ke cover. Misalnya di bagian animatnya itu ada 30 shot. Nah, kami bagi nih. Misalnya bagian orang tuh 66. Nah, 66. Selebihnya ini si Raga lah misalnya yang ambil sisanya kurang lebih. Nah, karena background ini juga banyak, jadi dia ngover background. Dan saya itu compositing itu masih belum dilakukan karena belum adanya animate sama background yang masuk ke dalam saya. Nah, jadi di sini saya yang ngover bagian background misalnya saya cover 3 ditambah 3. Nah, si Dava 3. Jadi mungkin miskomnya di sini. Pada saat saya compositing backgroundnya belum masuk. Jadi pas saya masukkan untuk jadi sebuah film yang nyambung, itu jadi kayak jadi masalah gitu. Ibaratnya terpisah-pisah, belum ada yang datang. Misalnya yang scene pertamanya itu udah dimasukkan sama Raga.
tapi yang keduanya yang di bagian Dava belum masuk gitu. Nah, jadi itu kepisah juga. Saya lompatkan lagi dengan yang scene saya. Nah, tetapi background itu juga belum masuk gitu. Jadi yang otomatis saya secara kasar masih gunain yang namanya green screen-nya yang ada di animate itu. Nah, disitulah permasalahan saya di bagian miscomnya gitu. Miscomnya itu ya paling intinya itu cuma karena lokasi. Itu aja sih. Mungkin nanti bisa didiskusikan lagi gimana apa namanya solusinya ngatasin miskom lokasi ini seperti itu. Karena memang di dalam tim itu cuma 3 gitu kemarin apa namanya jumlah satu timnya. Tapi kami juga harus ngover yang lain-lainnya. Kayak ibaratnya nganimate-nya memang seperti itu. Ya itulah mungkin miskomnya itu cuma pada saat saya ngompositing aja sih. Jadi eh, karena apa scene-nya itu nggak masuk semua, ya saya tuh bingung gitu. Maksudnya masukin scene-scene-nya itu gimana? Seperti itu sih. Ini untuk apa namanya masalah saya sendiri dan mungkin bakal dilanjutin untuk pergerakannya. Untuk pergerakannya untuk animate-nya itu permasalahan dari Raga. Mungkin Raga bisa langsung jelasin apa aja masalahnya seperti itu. Pada Raga saya silakan. Ya, Raga, coba permasalahan apa sih yang kamu temuin dalam proses pembuatan project kamu dan teman-teman? Kalau pergerakan memang kadang jadi satu masalah juga ya, karena memang dia harus lebih apa ya, pengerjaannya harus lebih serius dan juga paham ya alur ceritanya itu bagaimana dan kepengennya seperti apa gitu. Nah, dengan karakter-karakter itu kan kamu harus menggerakkan itu. Ya makanya panduan itu ya panduannya ke storyboardnya. Disitulah artinya banyak hal yang harus dilihat. Ya. Jadi disesuaikanlah dengan scene-scene-nya yang di panel-panelnya yang di storyboard, kamu sesuaikan dengan apa yang kamu nanti akan digerakkan gitu loh. Dan jangan lupa mungkin kalau untuk backgroundnya udah ada yang cover ya kalau backgroundnya ya. Kalau background itu Pak nanti Siapa? Dava biar Dava. Oh, Dava ya. Oh iya iya. Ya, ini udah pembagian sih Pak. Oke ya. Papa rasa begitu aja. Kalau untuk membuat animate itu agak kesulitan ya, sangat sulit. Apalagi secara manual. Kalau zaman bapak dulu tuh itu lebih daripada sulit banget. Karena apa? Karakter dari scene pertama sampai scene terakhir film itu selesai ya, itu karakternya harus sama. Harus maksudnya bentuk karakternya ya yang kamu perlihatkan kanan kirinya, depan belakang itu harus pas. Kalau kurang sedikit aja kayaknya ada yang kurang sempurna gitu. Itu paling susah dulu waktu hanya bermodalkan pensil ya. Pensil juga aduh pokoknya lebih susah daripada menganimate makanya Toon Boom atau apa kan. Kalau itu kan masih bisa disiasati dengan copy paste seperti yang Tabita bilang, hanya ngambil badannya tapi kanan kiri tangan kanan tangan kiri yang mau bergerak tinggal dia olah aja di kanan kirinya tangan kanan dan tangan kirinya, orangnya tetap diem gitu ya. Nah kalau bapak itu sangat sulit, itu artistiknya di situ, seninya di situ sebenarnya. Sangat sulit, iya. Ya dilanjut, siapa nih habis ini siapa nih? Silakan. Ada Pak. Ya silakan. Ya, silakan ya. Oh ya, oke. Ya, sorry ya tadi aku ada urusan bentar. Oh iya nggak apa-apa, silakan. Kalau masalah dari aku, kendala dari saya ya. Kalau kendala dari saya dari mulai praproduksi itu apa ya, cuman di waktu aja, jadi harus penyiapan pipeline-nya itu harus dihitung matang-matang sih. Hari hanya
gimana gitu. Terus kalau untuk diproduksinya masalahnya cuman di aplikasi, karena waktu itu kesepakatannya menggunakan aplikasi OpenTune yang bersifat open source, tapi OpenTune itu masih banyak rusaknya sih, jadi susah dipakai, banyak bugnya lah dibilang. Susahnya cuma di situ aja kalau diproduksi. Sepertinya itu aja sih. Ada yang mau ingin kasih masukan buat Raga? Kali ada yang punya pengalaman masalah ini gitu. Mungkin untuk background, silakan Dava untuk jelasin apa aja masalahnya. Oh iya. Pada Dava, saya silakan. Oke, kendala di background itu cuman di awal itu gara-gara aplikasi. Karena saya cuma pakai aplikasi di HP, jadinya ada sulit tuh mau gambarnya dari dekat itu agak kurang, harus jadinya di zoom itu masih kurang detail gambar backgroundnya. Alat juga kan nggak ada pentab, jadinya saya menggunakan HP. Itu pun penanya saya gunakan dari pena HP sih, ya punya kawan. Terus nentuin pewarnaan sama barang-barangnya itu saya komunikasi lagi sama si Raga, cocoknya gimana, terus peletakan objek untuk animasinya tuh saya komunikasi juga sama Raga. Ada lagi? Sebentar, lupa ini Bob. Oke. Itu dia. Kayaknya itu aja sih. Nah, itu aja, oke. Selanjutnya, Bob, bentar Bob. ada lagi? Ya. Ada Bob. Ada tuh di bagian scene berapa sama panel berapa itu kan gara-gara setting kertasnya tuh nggak muat tuh di gambar. Ya. Jadi itu kayak pen tilt up gitu. Ya. Jadi itu saya gambar di bagian bawah tokonya dulu, terus selanjutnya saya gambar selanjutnya tuh di kertas satu lagi saya gambar bagian atapnya. Jadi nanti si Raga menyatukan gambarnya di Mas Kompositing ya. Oke. Lagi? Itu aja Bob. Oke, mungkin saya bakal jelasin kembali di mana permasalahan dari tim saya. Pertama itu di bagian animate-nya. Nah, untuk Raga sendiri permasalahannya adalah waktu jadwal proses pembuatan. Nah, kalau Raga sendiri dia tuh orangnya selalu terpatok dengan yang namanya tuh hari-hari yang memang dia tuh butuh gitu. Ibaratnya hari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu pembuatannya sampai si mana, dan 6 sampai 10 itu sampai si mana, dan kapan jadwal kompositingnya gitu, kapan jadwal pengumpulan semua scene-nya. Nah, di Raga masalahnya di itu aja. Mungkin nanti dari bawah bisa kasih solusi bagaimana baiknya. Terus sama dia tuh aplikasi. Nah, aplikasinya ini memang dari sananya itu banyak permasalahannya gitu. Kayak ibaratnya pada saat proses pembuatannya itu sering keluar sendiri karena mungkin dari PC-nya itu nggak kuat kayak gitu. Mungkin kalau dari Raga seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya bisa saya kaitkan itu juga termasuk sama alatnya. Karena alatnya ini bukan kurang memadai atau masih kurang kuat untuk menangani OpenTune ini.
Mungkin nantinya ada solusi lah, biar tuh bisa nggak sih dikasih solusi, misalnya yang masalah ini aplikasi kalau nggak alatnya, seperti itu. Terus dilanjutin sama backgrounding. Nah, background ini juga permasalahannya aplikasi itu juga, aplikasinya itu masih menggunakan HP dan aplikasi handphone. Terus teknik alatnya juga dia masih handphone, belum ada laptop. Kemarin tuh permasalahannya di situ. Kalau misalnya di laptop ya mungkin bisa tercover, bisa lebih cepat. Tapi ini agak sedikit terlambat karena itu di dalam tim terbang ini permasalahannya tuh pasti hanya scene aja sih, hanya scene kemarin saya rasakan. Terus pewarnaan dan settingnya itu masih miskom. Jadi dari Dava sendiri sama Raga itu masih berdiskusi soal background ini mau seperti apa kayak gitu. Yang padahal background itu memang harus dijalanin pada saat proses produksinya gitu. Yang harusnya teknis seperti ini dilakukan pada saat produksi. Miskomnya seperti itu. Terus yang keempat itu teknis kamera shootnya. Nah, di sini miskomnya dengan saya. Jadi backgroundnya ini niatnya itu diberi transisi, tapi karena miskom kami jauh, nggak satu tempat daerah, jadi saya tuh harus ngasih hasil penuhnya dulu, saya render dulu, baru nanti saya berikan ke mereka, misalnya ada yang kurang baru saya perbaiki lagi. Nah, itu juga makan waktu. Jadi makan waktunya itu di render, di bagian proses finishingnya, sama di bagian background yang memang tuh niatnya disatukan tapi nggak kayak sama saya tuh nggak masuk kayak gitu. Terus saya jelaskan kembali untuk saya sendiri juga di tahapan terakhir compositing. Nah, di sini saya terkendala di suaranya. Saya kembali di suaranya. Memang banyak teman-teman bilang kalau misalnya suaranya ini bisa diambil dari YouTube dengan free copyright. Tapi menurut saya itu nggak cukup worth it karena animasi kartun itu loop semuanya. Saya yakin loop, bukan yang beat. Sedangkan yang di YouTube kayak lebih dominan tuh musiknya tuh beat gitu. Terus itu untuk backsoundnya. Nah, untuk yang sound efeknya itu ya seperti kayak bagian jalan atau segala macam itu mungkin saya nggak ada permasalahan, tapi di sini kan karena silent movie. Nah, di sini saya tuh cuma pengen ngasih tahu kalau misalnya di animasi ini terbang ini sebenarnya pengen ada yang namanya suara gestur. Ibaratnya kayak dia tuh senang, kayak dia senang jadi muncullah suara ketawa, kayak dia sedih tuh suara merenung kayak gitu, kayak dia ngantuk ada suara kayak nguap seperti itu. Itu yang dipermasalahkan, yang saya masih bingung nyarinya tuh di mana selain di website-website yang memang saya harus akal-akalin dulu gitu. Yang memang sebenarnya ada cara kedua dengan merekam sendiri. Cuman dari saya itu teknik audio baru dipelajari semester 3 ini. Mungkin untuk selanjutnya mungkin ini bakal jadi solusi untuk saya sendiri apabila saya butuh sound effect-nya itu sendiri kayak gitu. Terus untuk miskomnya juga, nah ini tadi juga terakhir miskom dari dari background, dari animasinya juga pada saat proses mau di render. Nah di sini miskomnya itu peletakan dari transisinya aja sih. Transisi kemarin itu ada di dua scene yang memang harusnya nyatu gitu, kayak ibaratnya jadi transisi untuk menutup scene itu. Cuman karena saya nggak tahu, jadi scene itu nggak ada transisinya. Mungkin itu aja sih Pak permasalahannya Pak. Oh, iya, Selain iya. dari aplikasi terutama yang lebih banyak, itu aja sih Pak. Oh iya, iya. Ya kita bahas nih yang kamu aja dulu ya, yang apa? Iya Pak. Yang pergerakan 30 shoot ya. Apa gimana yang yang ini ya? Iya Pak, pembagian shootnya aja sih Pak. Pembagian shootnya. Ini kamu udah bener nih, udah merata ya baginya ya sama teman-teman ya? Kemarin tuh udah rata Pak ceritanya. Kami udah bagi 6 sama saya dapatnya bagian 6, Iya. terus 7 sama Raga selebihnya Pak. Selebihnya. Berapa Ya? gak dapatnya? Iya. Lebih banyak si Raga ya? Iya, Raga yang lebih banyak karena emang itu fokusannya Raga Pak. Ini dalam. Nah kemarin itu
Nah, Ya, kemarin itu apa namanya, posisi animatnya itu kan raga, Pak. Jadi kami kan bagi-bagi di per tiap orang yang memang kami udah ngerjain sesuatu nih, Pak. iya. Nah, kami miskomnya itu gara-gara kami terlalu fokus ngerjain spesialis kami, Pak. Jadi animat ini kayak ibaratnya harus tercover sama yang lain-lainnya. Seperti itu sih, Pak. Kalau dari saya miskomnya kemarin. Ya, yang penting ini aja ya, komunikasi aja. Kalau temen kira ini ada kendala sekecil apapun harus didiskusikan lagi. Untuk pergerakan 7 shot itu kamu kira-kira lama nggak cara pengerjaannya itu? Kemarin itu lumayan sih, Pak. Karena kan kemarin itu gimana ya, kayak saya juga ada lomba lain juga. Jadi saya untuk saya Iya. sendiri itu harus pandai-pandai bagi waktu gitu, Pak. Jadi ke pending berarti ya kalau seandainya kamu ikut ke Iya, luar dulu, ini ditinggal dulu ya. iya kayak gitu, Pak. Kepaksa kayak ada satu hari yang memang saya izin sama Raga untuk Hmm. ngerjain lomba itu baru saya lanjutin lagi kayak gitu, Pak. Oh iya, sementara yang lainnya juga masih tetap mengerjakan sesuai dengan pembagian Iya, yang tadi ya. iya, Pak. Itu aja sih, Pak. Ya kalau memang pembagiannya udah sedemikian rupa, itu kan Mhm. memang sudah ini ya, sudah bagian-bagiannya ya. 7 shoot itu jadi istilahnya dibagi itu karena memang sesuai dia bisanya di mana gitu. Kalau Oh seandainya iya. nih, kalau seandainya nih seperti tadi kamu mau ikut lomba terus ternyata ke pending nih yang berapa shoot yang kamu dibagi berapa shoot tapi ke pending salah satunya. Sebenarnya kalau seandainya teman kamu masih ada waktu untuk bisa mengcover ya harusnya mungkin kamu minta dulu gitu loh, izin dulu. Bisa nggak kira-kira di ini apa di handle gitu. Iya. Di handle kira-kira ya berapa persen lah untuk memperingan bahwa pekerjaan itu nanti tinggal diterusin sekian persennya gitu. Jadi waktu itu nggak terbuang-buang gitu. Karena kan kamu Iya, juga Pak. mungkin punya target ya untuk ya memang kamu harus punya target ya kalau bikin project itu. Pengerjaan. Jadi kadang-kadang nggak ke save, jadi kami buat ulang kayak gitu, Pak. Hmm, oh jadinya kamu harus harus ada ini ya aplikasi yang memang bisa ini lagi. Emang selama ini Iya, kamu hanya mengandalkan itu aja, tidak pernah apa artinya kamu cari lagi deh aplikasi yang lain yang memang nanti atau mungkin belajar atau apa atau gimana gitu. Pernah nggak nyoba iya. begitu, mencoba kayak begitu gitu loh. Kemarin tuh kami memang basic yang diajarin tuh memang pakai OpenTools itu, Pak, sebenarnya. Hmm, maksudnya Karena yang itu apa? Kalau kenapa? Kenapa gak? kalau saya pribadi sih waktu itu nyaranin bisa pakai Toon Boom atau enggak Animate CC sih Pak. Tapi waktu itu uh, kesepakatan waktu itu 3 orang animate. Mm-mm. Mereka cuma mau gunakan Pentun karena mereka cuma paham itu. Kalau saya sih bisa yang lain, bisa ya software yang lain, tapi untuk orang itu waktu itu nggak bisa. Hmm. Iya. Itu ya Pak. Kalau animate CC animate itu kayaknya aman deh, gampang kayaknya deh Iya Pak. mengoperasikannya gitu. Tapi kan Hah? Kenapa? tapi itu bayar Pak. Oh iya ya, nggak ada yang free-nya ya. Ya paling nggak kamu Toon Boom. Ya, Kalau memang mau Toon Boom, ya kalau memang kamu butuh yang memang gratisnya, nanti Bapak share deh, bisa kok. Bapak gini, Oke. Bapak punya ini ya, punya data, punya file seperti itu yang memang kamu bisa pakai Toon Boom itu tanpa harus bayar. Bapak juga minta sih sama studio ya, kan studio ada toolman-nya ya di studio. Bapak minta sama dia gitu. Aman itu juga kok, nggak harus mikirin kita harus bayar gimana gimana gitu. Emang ada sih yang bayar, ada yang enggak gitu. Tanya aja sama Tabita tuh. Tabita mungkin lebih tahu masalah Toon Boom tuh. Aplikasi Toon Boom Oh, itu seperti apa gitu. Karena dia kan pakai Toon Boom. diisi pakai Tumum ya, Pak? Iya, coba ya tanya deh Tabita itu. Oh, iya, Pak. Iya, ada Iya kan. animate. Ya mungkin Oh, Tabita makanya yang mungkin free ya, yang free ya.
Kalau yang bayar ya cukup membengkak lah biayanya ya. Mahal juga emang. Nah, carilah yang free-free. Nanti kalau seandainya ini Bapak share deh ya untuk aplikasinya. Iya Bapak share. Cuman ininya loh, versinya loh. Kamu pakai versi apa nih kalau seandainya nanti misalnya Bapak share, takutnya versinya beda lagi. Yang kamu harapkan gitu loh. Itu raga sih Pak. Kalau saya di 10 Pak. Ya nanti kamu gini aja, kamu share aja kira-kira yang versi yang keberapa gitu. Seandainya itu masih bisa masuk ke situ, seandainya versi Bapak di atas yang kamu sebutkan kan itu masih bisa ya. Tapi kalau seandainya Bapak nanti share ternyata yang kamu misalnya nanti belajar nih Tunbum tapi di atas versi itu gitu misalkan nggak bisa jadinya. Ya udahlah mau angkanya nanti suatu saat besok-besok Bapak share aja deh. Mau buat belajar silahkan, mau dibuat produksi silahkan gitu aja deh ya. Iya Pak, oke Pak. Oke. Ya. Untuk waktu jadwal proses pembuatan waktu ya. Iya Pak. Waktu itu memang berkaitan dengan jadwal juga sebenarnya ya. Itu dibagi-bagi atau mungkin udah ditentuin ya siapa nih kira-kira sampai kapan ya ibaratnya deadline lah harus ke apa namanya selesai kapan gitu. Artinya nanti jangan sampai kerjaan ini udah selesai tapi yang bagian untuk melanjutkannya itu atau mungkin yang mau dimasukkan ke dalam pergerakan itu misalnya backgroundnya atau apanya jadi terhambat gitu. Nah ini aja di jadwal ulang aja kalau saya nanti mau bikin lagi ya proses pembuatannya jadwalnya itu seperti apa gitu. Ya, aplikasi termasuk kamu tadi cuman pakai HP ya? Pakai HP ya? Siapa tadi Raga ya? Dapa ya? Iya Dapa pakai HP. Nah itu permasalahan ini kan kalau HP kan terbatas ya. Ininya monitornya lah ibaratnya ya. Layarnya. Jadi kamu juga kan di situ harus ya sebenarnya kalau ada tab juga enak sebenarnya. Tab juga harus harus dibarengi dengan perangkat yang lainnya misalkan laptop atau mungkin CPU ya harusnya kan gitu. Ya kalau memang nanti misalkan kamu mau ya harusnya kamunya usaha gini. Seandainya nih saudara temen atau siapapun yang memang kamu tahu dia punya seperti misalkan nih HP laptop ya kamu pinjam aja dulu gitu. Sudah Pak. Udah pernah ya? Iya. Bapak juga dulu pernah begitu. Pinjem. Cuman dikasih satu malam aja Pak. Iya memang terbatas dengan waktu karena dia juga kan mau pakai juga kan ya. Iya betul Pak. Tapi dia kalau seandainya dia itu seneng animasi misalkan ya kamu ajak bareng dia aja. Maksudnya kamu ajak dia untuk kerja bareng gitu loh kan artinya bisa laptopnya bisa dipakai dalam satu produksi sama kamu sendiri gitu. Gantian lah mungkin gitu. Terus aplikasi ini backgroundnya teknik alat maksudnya apa ini teknik alat seperti tadi ya? Teknik alat? Iya Pak. Ini Pak. alatnya Pak. Kayak HP, ini kan gara-gara HP kemarin. Gara-gara HP karena jadi banyak kendala ya. Iya, nah itu harus disiasatin, kamu harus HP hebat juga. Ya kalau seandainya HP aja udah bisa kamu mainin seperti itu udah jadi ibaratnya ini kan ya bagus sih sebenarnya. Cuman prosesnya kan jadi lebih lama gitu. Karena memang ada kendala-kendala yang memang harus kamu hadapin gitu. Nah kalau pewarnaan kamu kira-kira mau berubah nggak? Untuk warna itu mau dirubah kayak apa sih? Pewarnaan? Berwarna agak cerah. Agak cerah. Wacananya ke sana kali ya, baru wacana. Warna hangat gitu Pak. Warna. Ya pokoknya yang disenangi anak-anak lah ya. Iya. Ya besok dalam presentasi yang besok nih yang hari Minggu itu ya kamu harus ungkapin tuh pewarnaan terus sejauh mana ada perkembangan mau diapain nih mau dirubah atau mau bagaimana tapi Bapak harap sih kamu mau merubahnya jadi kamu bisa menceritakan gitu loh
Artinya di situ ada perkembangan dari proyek kamu yang saat ini sudah diproses gitu, sudah jadi malah. Ya kamu bilang aja dengan alasan apa kamu mau merubah dengan warna itu. Dan warna itu juga kan ada artinya. Kamu harus bisa juga menerangkan bahwa arti itu bagaimana, arahnya kemana gitu. Oke Pak, siap Pak. Oke. Nah, ini setting miskomnya nanti gimana tadi? Ini Yang Pak, diterangin Devano? selain pewarnaan, Heeh. apa namanya, Dava sama Raga ini juga apa namanya, miskom di bagian apa namanya, Setting. misalnya di backgroundnya ini mau ditambahin apa, kayak misalnya mejanya di mana. Kayak gitu, Oh, Pak. yang iya. Masalah properti ya, properti Ya, dan betul, juga staging mungkin ya, stagingnya ya. Ya. Iya, Pak. Penempatan karakter itu Iya, maksudnya Pak. ya. Nah, Soalnya kadang Hmm? detail itu agak susah untuk dijelaskan sih, Pak. Lebih enak langsung berinteraksi langsung sebenarnya. Iya, Makanya kesusahannya di situ juga, Pak. iya, tapi kalau seandainya pada saat itu ada storyboard yang memang udah sedemikian rupa dibikin secara lengkap ya, yang seperti kemarin diungkapin tuh ada ini bagian-bagian ini. Di antaranya mungkin di situ adalah perspektifnya seperti apa, terus apa namanya angle kameranya, terus mungkin juga posisi itu karakternya kan di situ jelas. Kalau andai di storyboard tuh udah jelas, walaupun gambar itu tidak sedetail yang kita bikin untuk di animate, tapi tetap aja posisinya dan juga orang-orang itu jelas di situ ada di mana, propertinya ada di mana, jadi itu jelas gitu. Ya kalaupun nggak jelas ya mungkin komunikasi lagi dengan yang buat. Ini maksudnya gimana nih gitu. Oke Pak, paham Pak. Ya. Ya terus yang teknik kamera. Nah, kamera shoot ya yang memang terputus-putus maksudnya gimana nih? Apa Jadi pada ini, Pak, saat syuting terputus-putus gitu? sebenarnya gini Pak, dia tuh backgroundnya ini kan Pak, kami mau buat kayak nyambung gitu kan Pak. Oh Nah, iya. Transisi ya? tapi miskomnya sama saya itu nggak ada dikasih tahu kalau misalnya itu pakai transisi gitu. Makanya kemarin saya render lagi baru buat lagi itu Pak, kayak bikin. Jadi kalau seandainya dia mau pindah scene kayak lompat ya? Iya, jadi Iya kayak kayak patah lompat. gitu Jadi Pak. kayak ya pokoknya nggak enak dilihat deh pada saat transisinya ya. Pesannya nggak sampai lah Pak. Iya nggak sampai iya. Nah memang sih jalan satu-satunya seperti kamu bilang itu. Kamu harus gambar ulang, memposisikan kalau antara scene satu dengan scene yang lain ada transisi, paling nggak bisa menyamakan gitu loh. Antara misalkan nih, kamu syutingnya atau nggak actionnya di dalam suatu kamar gitu, kamar ya. Ya tetap aja harusnya di kamar juga yang harus diperlihatkan walaupun angle kameranya berbeda gitu. Oh, gitu. Jangan sampai nanti kamu bikin interior backgroundnya, karakternya juga di dalam interior itu, tetapi pada saat mau transisi, kemudian pindah gambar atau pindah shoot atau pindah scene, ternyata kok adanya di taman gitu kan, nggak nyambung gitu. Oke Pak. Iya. Jadi kemarin tuh gitu juga sih Pak, kayak ibaratnya kan si Davinya kan lagi naik odong-odong kan Pak. Iya. Itu kameranya itu kami hadapin ke atas, kayak ibaratnya dia main odong-odong tuh dari siang sampai maghrib gitu Pak. Iya. Cuman apa transisinya nggak ada, jadi ibaratnya kayak patah gitu, kayak ibaratnya Davinya itu kok tiba-tiba sampai maghrib nih kenapa kayak gitu loh Pak. Oh itu kameranya kamu tilt up apa tilt in? Tilt out ya? Apa Til ya? apa? Tilt up ya? Iya tilt up dari atas kan? Dari atas ya? Bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Oh dari Pak. bawah ke atas gitu ya? Iya Pak. Jadi nampain langit gitu Pak. Harusnya transisi itu setelah itu kamu tinggal bikin langitnya aja. Iya Pak, udah bikin langitnya, cuman mau masuk ke langit
Pak kemarin, nggak ada transisinya, jadi nggak masuk gitu Pak. Oh, begitu. Ya paling enggak dari segi warna harus sama itu. Iya Pak. Mm-mm. Ya ibaratnya kalau enggak kamu akalin. Akalinnya mungkin gini ya. Seandainya di situ ada pohon ya. Kamu kan tilt up tuh ke atas tuh, kameranya ke atas. Misalkan di situ ada pohon lah ya, kelihatan batang-batang pohonnya, ranting-rantingnya, daunnya, ya kan? Ya coba deh untuk transisinya, untuk scene berikutnya diperlihatkan aja sedikit gitu. Daun-daunnya atau apanya, walaupun hanya lihat langit dan pohon itu gitu. Bisa Oh sebenarnya. iya Pak. Jadi nyambung. Di situ ada, pokoknya di satu sisi kamu lihat aja. Satu sisinya itu ada pohon, ya udah kamu fokusnya ke pohon. Untuk transisi Iya. kamu buat pohon itu, walaupun hanya sekedar diperlihatkan cuma kayak apa daun-daunnya aja gitu, nyambung. Jadi terakhir kamu shoot till up itu kan kelihatan pohonnya, ya udah setelah itu ya diperlihatkan aja daunnya gitu. Oh iya Pak, oke Pak. Iya seperti itu. Terus ada lagi nggak kira-kira? Kemarin Ya, kemarin kenapa? sih itu aja sih Pak yang paling banyak Pak permasalahannya di aplikasi sama alat aja Oh, sih Pak. Selain itu yang paling teknis dalamnya Pak. hmm. Ya terus dari ini, dari Tabita sendiri ada masukan nggak buat temannya nih? Kira-kira mungkin ada pandangan apa gitu dari Iya. cerita-ceritanya teman-temannya si Devano, ada permasalahan ini ya, Raga ya, dari Raga, dari Dava ya, itu ada nggak masukan gitu? Mungkin ya Tabita punya pengalaman, mungkin pernah juga di situ, cuman bisa mengatasi gitu. Kalau itu sih pengalamanku yang buat pembagian itu scene gitu-gitu, kalian pakai itu apa timnya terbang itu pakai kayak Google Doc gitu nggak? Google dokumen gitu yang jadi bisa diedit online dari apa namanya? Dari satu internet gitu. Enggak pakai. Itu bisa bantu banget. Jadi kayak kalian apa namanya bikin daftar shootnya tuh berapa, terus siapa yang ngerjain yang mana, Iya. sama aset-aset lainnya gitu. Tuh ntar apa namanya bisa kalau udah selesai tuh bisa kalian kasih tanda apa warna atau apa gitu kalau udah selesai gitu loh. Jadi kayak tahu siapa yang ngerjain, tahu kondisinya udah dikerjain, belum dipegang atau udah jadi gitu. Oh, oke. Google Doc ya namanya. Google Doc itu Google ya sih, seingatku namanya Google Doc, tapi coba cari lagi dulu. Soalnya Iya. Oke. Ya bagus juga tuh masukannya ya, artinya ya itu setiap orang kan punya pengalaman tersendiri ya. Di saat-saat kesulitan mungkin pemikirannya langsung dapet nih, oh mau kemana nih, dipikirin terus akhirnya dapet, ya itu jadi bahan pertimbangan juga sih buat referensi gitu. Iya Pak. Itu bagus juga ya. Terus Mungkin kenapa? ya itu sih Pak kemarin permasalahannya kayak apa jadwalnya ini kami belum tahu gitu kan kemarin. Ini hari ini mau ngapain aja, hari ini mau nyelesain scene sampai mana gitu Pak. Nah begini, Bapak ngasih pandangan lagi. Ini buat jadi bahan juga sebenarnya, buat bahan besok presentasi kamu nih. Kamu kan dikendalanya di ini, di sini lah ibaratnya ya. Nah kamu besok nih kan Sabtu, istirahatnya waktu kamu istirahat, pada saat kamu masih ada jeda waktu 1 hari, nah kamu pergunakan tuh untuk menyusun lagi schedule kamu kayak gimana, sebaiknya gimana. Tapi jangan lupa diskusikan dengan teman-teman kamu yang lain. Jadi kalau sudah terschedule dengan baik, ya kan, ya pasti kan dengan pemikiran-pemikiran masing-masing nanti disatuin dalam satu tim ini, sehingga keluar suatu gambaran bahwa saya membuat schedule ini seperti ini, tahapan-tahapannya ada. Nah kalau memang itu udah fix ya kamu besok tinggal dipresentasiin aja, ya kali aja itu hal-hal yang kamu buat jadi nggak lebih bagus lagi itu. Jadi mungkin ada apresiasi, oh iya bagus juga nih nyusun schedule-nya gitu. Iya Pak, oke Pak. Ada yang lain mau nambahin lagi?
Mungkin ada yang ketinggalan nih dari Raga, dari Dava mungkin. Ya mungkin. Udah Pak. Itu besok jangan lupa ya untuk aset backgroundnya atau apanya itu kamu dilengkapi lagi ya. Kalau bisa Oke, sih Pak. gini, kalau bisa sih gini ya. Misalkan kamu syutingnya ambil gambarnya atau mungkin pada saat satu scene aja, misalnya di kamar nih. Kamar itu Iya. ada apa aja sih misalkan. Mungkin kamarnya si anak kecil itu ada apa namanya, kamar tidur atau meja belajar atau mungkin figura foto atau mungkin hiasan-hiasan apa. Kamu coba deh bikin ulang di dalam satu sheet ya, satu kertas gitu. Kamu gambar tapi dengan dipisah-pisah gitu, dipisah-pisah. Jadi nanti ada keterangan di situ bahwa ini lemari pakaian misalnya. Udah cukup ya? Oh iya. Oke. Ditutup nggak apa-apa? Oke, Pak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi yang kedua di project yang kedua, Ruf, silakan Mbak Tabita. Ya, Pak. Jadi yang pertama kan kendala-kendala ya. Jadi kan sudah kemarin kan juga udah banyak diskusi kan dari yang tentang untuk tim kan udah mulai dapat dari yang mau bantu. Alhamdulillah. Nah, untuk background kan pertama kan saya udah pernah ngasih gambaran yang kasar gitu kan. Nah, terus itu di situ tuh kendalanya sebenarnya kayak terlalu ribet kan, gambar sama terlalu realis kadang-kadang kalau dilihat-lihat gitu. Jadi kan saya cari referensi lagi terus dapat ini kan inspirasinya dari Powerpuff Girls sama Danny Phantom. Jadi untuk background itu sudah saya modif bentuk-bentukannya seperti ini kan. Pemilihan warna sebenarnya dari yang dikasih tahu tim terbang itu tentang pewarnaan itu, saya setelah dipikir-pikir lagi mungkin masih tetap pakai warna saya yang itu, soalnya kan audiensnya juga bukan anak-anak yang masih kecil-kecil banget gitu, bukan, udah yang agak besar gitu. Jadi menurut saya pewarnaan yang tidak terlalu mencolok itu aturan warna yang mencolok itu bisa agak dilupakan gitu lah. Seenggaknya masih khas tapi nggak harus mencolok gitu. Terus dalam kendala itu ya, kalau storyboard kan udah, itu storyboard itu setelah saya tanya-tanya teman saya yang bantu animate gitu, itu tentang storyboardnya itu mereka mau enaknya itu gimana. Jadi alasan saya bikin ini tuh yang seperti ini modelannya itu karena mereka tuh biasanya yang bikin storyboard ntar yang sekalian nge-layout sama nge-timing animasinya. Jadi kayak kalau kata teman saya itu mempercepat produksi kan. Jadi mungkin bakal saya kasih kayak keterangan juga, kayak keterangan arah perginya kemana gitu-gitu. Tapi untuk angle kamera sama zoom in zoom outnya gitu, itu ntar bisa langsung saya bikin di di layoutingnya itu. Jadi untuk kendala sih ya mungkin ya itu karena belum selesai semua gitu. Belum banyak yang selesai, tapi seenggaknya ada teman sama kendalanya itu pengerjaannya itu karena saya kan pengen ini desain juga kan sebenarnya, cuma ternyata untuk kalau animasi ini dipakai untuk pameran yang akan datang, itu pameran kampus saya untuk mata kuliah itu tidak bisa dipakai karena ada kesepakatan dari dosen gitu buat udah ada cerita yang harus dibuat gitu loh. Jadi kayak udah ada penentuan cerita gitu. Jadi harus fokus ke situ dulu kita semua. Jadi untuk pengerjaan animasi yang ini kita masih belum tahu enaknya kapan, dan berarti harus cari lagi buat dimasukin kemana gitu, harus nyari lomba lagi, nyari festival lagi gitu untuk bisa dipamerkan. Udah dari saya itu aja.
Ya oke. Hanya segitu ya kayaknya, sedikit mungkin. Memang ya Bapak, seperti tadi Bapak bilang, proyek kamu dan proyek yang terbang tadi memang harus ada perkembangan ya. Artinya dari mulai menyeting tempat ya, atau mungkin dari ide awalnya ya, ide, terus cerita, bikin cerita itu sebenarnya kalau memang mau ada pengembangan lagi boleh dikembangkan lagi ya kan, ada penambahan apa nih kira-kira yang belum ada di situ untuk menambah bagusnya film ya, penampilannya kayak apa ya, walaupun nanti akan memakan waktu lagi karena akan membuat lagi sesuatu yang tadinya belum ada jadi ada. Untuk produksinya, kalau kendala animate-nya ada nggak, Tabita? Mengerjakan Pak. animate di Toon Boom, ada kendala nggak pengerjaan Itu animate-nya? Udah nggak ada masalah ya? Iya, soalnya saya sering coba-coba tumbuh juga udah lancar juga di laptop saya, terus teman-teman juga udah sering bikin animasi-animasi gitu, mereka lancar-lancar aja. Jadi untuk kendala di bagian penganimasian udah nggak ada Udah sih. nggak masalah ya? Iya. Ya bersyukur ya, artinya mungkin kendala itu sudah tidak ada lagi karena memang sudah, dalam arti sudah menguasai aplikasi yang memang kamu pakai gitu. Terus masalah pewarnaan juga, mungkin pewarnaan ada yang mau dirubah nggak kira-kira? Untuk karakter, background, aset atau apalah. Kira-kira ada nggak ada wacana gitu dari teman-teman kamu? Mau ganti nih kayaknya kurang pas nih atau bagaimana? Kalau kamu bilang tadi Belum sih, Kak. belum ya? Ya belum Kamu ada. baru udah nyaman di warna-warna yang kamu buat sekarang ini ya? Ya untuk yang dua karakter ini sih emang udah nyaman, tapi Udah nyaman itu ya? mungkin masih ada perubahan sedikit buat di ini karakternya bantu ini. Iya. Untuk backgroundnya cuma tadi ya, karena kamu ingin apa? Meniru-niru gayanya Phantom atau apa tadi tuh? Powerpuff Girl. Oh iya, yang dua yang kamu tadi perlihatkan backgroundnya, gaya-gaya bikin backgroundnya gitu ya. Itu nggak selamanya lurus kali ya, ada yang belok-belok, ada bengkok, ada apa ya? Iya. Atau mungkin karena angle kamera enggak? Karena itu kan kelihatan, Iya sih dari angle juga, tapi juga emang model-modelan gambarnya tuh nggak fix lurus banget gitu. Nggak realis ya? Ya bagus juga sih. Ya makanya Ya, jadi apa namanya, udah ada itu sudah ada sedikit sketch buat apa namanya, bantu teman saya bikin backgroundnya nanti, jadi saya sketch sedikit itu. Bentar, saya ganti itunya dulu. Oh iya. Berarti kalau untuk penjadwalan yang kamu schedule itu masih harus ada nggak? Walaupun sendiri tetap ada kan schedule-nya kan? Iya. Iya, schedule-nya seperti apa? Oh, ini gedungnya yang sudah kamu bikin sketch-nya ya? Di sketch nih rumah sakitnya, terus habis itu. Iya. Ini kamarnya Neo. Mungkin masih diperbaiki dikit-dikit, nanti teman saya enaknya gimana gambarnya dilihat dulu. Nah itu terus ya. Sama ini atapnya, daerah atap dari samping, terus ini atap yang dari depan. Jadi ini apa namanya, ini gedung kecil yang tempat liftnya, ini liftnya di sini, dia keluar nanti dari jadi yang kemarin storyboard yang dia di depan tuh di sini. Jadi apa namanya, desain backgroundnya baru itu. Soalnya kan kebanyakan di situ scene-nya nanti. Sisanya bisa disusul sama teman saya, nanti enaknya gimana dia. Udah itu saja. Nah, Bapak mau nambah ini, baik buat Tabita di project groupnya dan juga terbang di grupnya Akbar. Kalau untuk size comparison, kamu pernah dengar nggak size comparison? Belum pernah, Pak. Perbandingan antara karakter satu dengan karakter lainnya.
Oh, pernah Pak, pernah Pak. Iya, artinya ini misalkan ada anak remaja, ya sama anak-anak, kan tentunya ada perbandingan. Itu seperberapanya tingginya tuh anak, tentunya kan lebih tinggi dari lebih rendah dari orang dewasa gitu. Nah itu harus dicermati itu. Kecuali nanti kamu pakai angle kameranya mungkin tilt up ya kan. Jadi kayak semacam mungkin kelihatan besar di bawah, kecil di atas mungkin. Cuman kalau seandainya ada dua karakter di situ ya kalau untuk size comparison itu harus tetap kelihatan gitu. Yang tinggi mana siapa, yang rendah siapa. Kalau untuk background yang Bapak lihat di sini, ini sebenarnya termasuk ya. Misalkan lift, itu gedung apa ya? Tembok ya, tembok rumah sakit tapi yang di atas ya. Iya tembok terus ada liftnya di situ ya. Terus kamu memang sengaja gambarin untuk tanaman-tanaman di sisi kanan kiri dan belakangnya atau kanan dan kiri deh Bapak lihat di sini kok besaran pohonnya atau memang di situ pohonnya besar-besar gitu. Kalau dibandingin dengan pintu lift yang proporsional aja. Kalaupun memang mau dibesar-besarin, kalau memang dari awal besar sampai terakhir scene terakhir tuh ya harus besar juga. Jangan sampai nanti penggambarannya beda-beda antara scene 1 sampai scene terakhir terjadi timplang, artinya tidak sesuai gitu. Kok yang scene pertama kecil kalaupun kecil-kecil pohonnya tapi tiba-tiba di pertengahan scene di pertengahan filmnya itu besar-besar. Tapi lokasi masih sama di situ, kecuali kalau udah pindah tempat beda lagi. Tapi kalau dalam situasi di situ, nah itu ukuran-ukuran itu harus diperhatikan juga gitu. Kalau memang kamu seperti ini ya nggak masalah. Nanti seterusnya kalau seandainya adegan itu ada di sini lagi, tetap harus sama gitu. Jangan sampai berbeda. Iya benar Pak. Iya Pak. Udah kalau dari tim tuh Siraga ada masukan Devano sama Dapak? Kalau dari saya sih Pak cukup sih Pak. Cuman mau ingatin aja nanti pas di animate itu mungkin biar nggak sama miskomnya kayak kami itu di ini aja sih memang bagi-bagiin aja jatah animatnya itu, jadi nggak memang tukang animate-nya itu aja yang gerak, ibaratnya kayak kita yang misalnya di bagian backgrounding itu harus dapat kebagian gitu biar nggak kasihan lah ibaratnya yang animate-nya itu. Iya, makanya Bapak bilang bilang juga begitu. Jangan membebani teman kalau seandainya itu bisa dikerjakan sama yang lain gitu. Ya dibantulah. Kalau seandainya nanti dia juga misalkan ada kendala atau misalkan harus cepat atau bagaimana dan juga minta dibantu sama teman yang mungkin bisa yang dia kerjakan ya itu kan mempersingkat waktu, artinya selesai dengan secepatnya gitu. Ya kerjasama lah di situ mah. Iya Pak, benar. Nah kalau harapan dari proyek-proyek ini untuk tim terbang dan RUP apa sih sebenarnya harapannya setelah mengikuti kegiatan SIMA ini? Kalau misalnya terbang bisa sama Raga sih Pak, dari leader sendiri. Oh silakan. Kalau dari saya Pak, sebenarnya kegiatan SIMA ini untuk nambah ilmu juga Pak, nambah pengalaman. Tapi kalau untuk proyek kedepannya sih belum ada rencana. Kayak saya bilang kemarin, tunggu arahan dari dosen pembimbing juga sih Pak. Oh jadi itu keputusannya. Karena kegiatan SIMA ini juga dari dosen pembimbing yang nyaranin waktu itu Pak.
Oh iya, jadi kamu tetap ya ibaratnya kamu menghormati dosen kamu dari awal, mungkin dari dia ya yang menyarankan kamu ikut SIMA ini, dan mungkin juga kesini-sininya diarahkan juga, dan kamu juga mungkin bahwa itu perlu ya, perlu ada arahan dari orang yang memang lebih berpengalaman atau memang lebih tahu ya, sehingga kamu nanti ngerjain proyeknya itu sudah tahu step by stepnya, terus caranya gimana ngerjain, terus ngambil referensinya dan sebagainya. Ya mungkin itu kali ya, memang nggak masalah ya, selama malah bagus ya kalau ada yang bimbing gitu, ada yang ngasih tahu, apalagi itu dosen sendiri ya. Ya kamu Iya, ikutin aja apa maunya. Tapi kalau seandainya memang nanti ada kendala juga, kamu harus komunikasikan lagi sama dia. Pak, ternyata saya ada kendalanya di sini-sini, diobrolin lagi gitu. Kayak ngobrol sama teman lah, cari saling sharing gitu ya. iya. Tapi untuk project pribadi mungkin saya usahain bentuk tim lagi sih sama mereka untuk buat project baru atau apa. Karena kan sudah dapat ilmu dari SIMA juga, Pak. Iya benar. Ya makanya Bapak berharap kamu nih bertiga ya harus tetap solid gitu loh. Harus kompak. Kalau memang ini udah jadikan ini tim inti, maka Bapak bilang jadikan ini tim inti. Kalaupun nanti mau ada orang lain masuk ke dalam tim kamu, ya kalau sejauh kamu melihat bahwa itu akan membantu kamu membuat proyek selanjutnya, nggak masalah gitu. Cuman ya itu, kamu hargai juga teman-teman kamu yang awalnya sudah bergabung sama kamu lebih dulu gitu. Jadi lebih dihargailah. Artinya kalau seandainya ada pendapat apa, ya mungkin dirembukin. Kamu lebih condongnya dengan yang ada sekarang ini gitu. Jadi kan kamu ibaratnya udah satu hati nih, udah satu persepsi ya, udah satu visi dan misi bahwa tim saya harus tetap solid, kedepannya bisa menghasilkan proyek-proyek atau film-film yang memang kamu harapkan akan bisa diterima oleh masyarakat atau apa, atau mungkin di situ ada nilai jualnya gitu. Bapak rasa tim kecil kamu ini ya akan bisa besar ya kalau seandainya kamu tetap di dalam tim itu bisa bekerja sama dengan baik gitu. Amin. Iya. Makanya nanti kalau seandainya ini setelah selesai ini perlu sih yang Bapak yang kamu maksud tadi apa tuh, yang project pribadi ya bilangnya, pribadi apa tadi bilangnya? Iya, Pak. Siapa tahu ada kepikiran ide mungkin dari mereka untuk Iya. buat apa itu juga sih sebenarnya, Pak. Karena sibuknya di kuliah juga. Iya benar. Ya ada kemungkinan kedepannya juga pastilah kalau orang animasi itu selalu nggak kehilangan ide ya untuk membuat apa gitu yang harus dibikin selanjutnya. Seorang animasi harus cermat ya, melihat sesuatu untuk dijadikan suatu ide. Ya, orang animasi harus begitu, harus punya apa ya, jiwanya itu ya, walaupun dibilang misalkan menghayal lah sesuatu itu kayak yang tadi yang nggak bisa mau dikerjakan sama orang lain nggak bisa, kalau kamu bisa bilang bisa ya nggak masalah. Misalkan kamu jalan-jalan terus ketemu apa yang menjadi perhatian kamu nih di situ, itu sebenarnya suatu ide juga ya untuk dituangkan menjadi suatu film. Kan kamu juga pernah tahu kalau buah-buahan seperti itu aja kok bisa dijadikan karakter gitu. Ide-ide itu kalau seandainya kita di luar tuh sebenarnya di luar rumah itu banyak ide banget gitu. Apa yang kamu lihat ya kamu perhatikan aja. Ini gimana ya caranya, dipelajari, diteliti lah. Ini kira-kira bisa nggak ya dibuat film gitu. Nah makanya Bapak bilang pada saat kamu menemukan ide itu jangan lupa ya. Jangan lupa kamu mungkin saja karena kamu orang kuliahan
mungkin bawa tas, mungkin juga di dalam tas itu bawa pulpen, alat tulis lah. Ya coba deh, atau mungkin pensil, ya kamu skate gitu loh. Skate kasar aja dulu, iya. Setelah itu baru kira-kira diapain nih ya skate saya. Saya udah punya bayangan nih, ide saya udah ketemu nih. Ini kayaknya bisa nih jadikan karakter apa gitu. Ya coba, makanya dilihat itu kalau kita nyari ide, kalau memang udah lihat begitu ya udah skate aja. Sehingga tidak akan lupa besoknya. Kalau seandainya besok kamu udah kemana-mana ya pasti lupa. Padahal itu ide bagus gitu loh. Yang awalnya kamu pikirin, tetapi karena kamu cuek gitu ya kan. Terima kasih juga ya atas semuanya. Ya udah Bapak tutup aja. Terima kasih buat semua ya, buat semua yang hadir, yang masih komitmen dengan acara ini, masih mau mengikuti dengan baik ya. Bapak harap ini nanti buat bekal kamu juga ke depannya ya. Biar kamu tuh kalaupun memang kamu mau menjadi animator, ya udah kamu harus bisa mau menempatkan diri kamu sebagai animator harus bagaimana gitu. Ya tentunya harus punya pemikiran, punya ide ya kan. Punya sesuatu yang nanti kamu akan hasilkan seperti apa gitu. Animator itu adalah sesuatu yang langka kalau Bapak bilang ya. Artinya nggak semua orang bisa, walaupun dia orang seni yang dia menekuni sebagai seorang pelukis, belum tentu dia bisa bikin film animasi. Seorang animator animasi itu udah pasti bisa bikin lukisan, walaupun lukisan itu ibaratnya kurang sempurna, tapi tetap aja itu bisa dikatakan lukisan gitu. Itu kelebihan animator, kelebihan orang-orang animasi itu. Bisa gambar ya kan, semangat ya. Dan untuk persiapan hari Minggu ya kamu yang tadi Bapak bilang dari yang kamu udah paparkan sekarang ini coba dilengkapi lagi deh. Kalau nanti takutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kamu nggak duga, tapi kamu kurang persiapan gitu. Kalau sebaiknya sih besok presentasinya pakai slide ya seperti tadi ya, pakai PowerPoint biar penampilannya bagus ya. Oke, Pak. Oke, makasih semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa ya bersyukur ya dengan yang sudah kamu punya sekarang. Artinya kamu bisa mensyukuri nikmat Tuhan. Bagaimana kamu bisa membuat suatu karya yang akan lebih baik lagi nanti ke depannya. Ya, semoga ya. Terima kasih semuanya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.